Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi saudara-saudara dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 11 Oktober 2021. Percaya saja dan jalankan apa yang difirmankannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita telah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita bagaimana kasih Yesus yang dialami mereka. Mukjizat demi mukjizat terlihat nyata dari kita, yang sakit disembuhkan secara ajaib, saudara, yang mengalami kesulitan mendapat jalan keluarnya. Adakah kita mengamini setiap kesaksian dari saudara-saudara kita ini, saudara? Kasih Yesus telah dialami umat manusia sejak dulu. Saat Yesus dalam pelayanan saja selalu melakukan mukjizat-mukjizatnya. Apakah kita juga mempercayai akan hal ini, saudara? Mengamini setiap mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Tidak ada langkah-langkah pelayanan Yesus yang tidak disertai dengan mukjizat. Bahkan saudara, Yohanes juga menuliskan di dalam Yohanes 21 ayat 25 bahwa setiap perbuatan yang Yesus lakukan, jika harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu, saudara. Tapi saudara, masih saja orang-orang di zaman Yesus yang tak mempercayai apa yang telah dilakukan oleh Yesus, saudara. Banyak dari orang Farisi yang meminta tanda kepada Tuhan, seolah-olah mereka percaya kepada Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Mereka meminta tanda hanya karena ingin mencoba Yesus. Tidak dipungkiri, terkadang kita, baik disadari ataupun tidak, juga sering meminta tanda dari Tuhan. Kita sering tidak mempercayai akan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh saudara-saudara kita, apa yang telah dialaminya. Apa betul itu terjadi? Sungguhkah Yesus yang menjamahnya? Bukankah itu semua karena dia berobat ke dokter itu, dokter yang terkenal itu, maka dia sembuh? Pertanyaan demi pertanyaan akan timbul karena keraguan atau ketidakpercayaan kita, saudara, akan kesaksian itu. Seringnya kita sama seperti orang Farisi, meminta tanda hanya untuk mencobai Tuhan, bukan meminta tanda untuk meneguhkan perjalanan hidup kita, saudara. Dengan tegas, saudara, Yesus sampaikan kepada kita yang bersikap seperti ini. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Kita tahu bahwa tanda Nabi Yunus kepada bangsa Niniwe adalah tanda untuk pertobatan. Pertanyaannya, saudara, sudahkah kita melihat dan mengetahui tanda yang ditujukan Tuhan untuk kita? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita saat ini, saudara? Seperti orang Farisikah kita? Adakah kesombongan, egois, iri hati, dengki, ataupun dendam di dalam diri kita? Ingat, saudara, semuanya ini adalah dinding-dinding pemisah antara kita dengan Yesus Tuhan. Sikap-sikap kesombongan, iri hati, dengki, dendam, itu dapat memisahkan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat melihat kasih dan kuasa Yesus, saudara. Semuanya itu membutakan kita akan hadirat Allah, sehingga sulit bagi kita untuk merasakan dan melihat
bahkan mengalami kasih Yesus itu sendiri. Injil hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus dengan keras sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu dan pada kita semua saat ini. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Mengapa? Mengapa saudara? Mengapa Yesus berkata keras seperti itu? Sesungguhnya saudara, mereka telah banyak melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi mereka juga telah banyak mendengarkan perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dan menuntun pada jalan keselamatan. Namun saudara-saudaraku, semuanya itu masih tak cukup bagi mereka. Apakah kita juga kurang cukup percaya seperti orang banyak itu, saudara? Atau mungkin kita seperti Thomas yang membutuhkan tanda, membutuhkan bukti baru percaya. Peringatan keras hari ini dari Yesus berlaku juga bagi kita, saya, dan saudara-saudara pada masa kini. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Allah dan tidak juga mau bertobat, maka akan dihukum. Ingat saudara-saudara, bagi mereka yang tidak mau mendengar firman Allah dan tidak juga mau bertobat, maka akan dihukum. Bagi yang bertobat, akan hidup dalam iman dan kelak akan menghakimi bersama-sama Yesus untuk menghakimi orang-orang yang menolak Yesus. Ingat saudara-saudara terkasih, iman Kristen tidak berdasarkan tanda. Iman Kristen tidak berdasarkan akan bukti, namun tindakan nyata. Apalah artinya iman bila harus bergantung kepada tanda? Landaskanlah iman kita saudara-saudara hanya pada firman Allah yang hidup. Kita perlu percaya saja dan menjalankan apa yang telah difirmankannya. Semoga renungan hari ini menguatkan iman kita yang mana selalu percaya dan mau melakukan setiap firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.